تتم الصالحات ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Puji syukur kehadirat Allahu Rabbul Alamin, Allahu Jalla wa Ala, yang atas kehendaknya lah kita semua bisa berkumpul di tempat ini bermajelis ilmu semata-mata mengharapkan naungan keberkahan dan rahmatnya, mengharapkan Allah kelilingi kita dengan malaikatnya, dan mengharapkan Allah sebut-sebut kita di antara para makhluk-makhluk mulia di sisinya. Salawat dan salam semoga senantiasa terus tercurahkan kepada junjungan kita, pemimpin kita, suri tauladan kita, Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istri beliau, anak keturunan beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan semoga terus tercurahkan kepada kita sekalian, umatnya di akhir zaman ini yang berusaha teguh berdiri di atas sunnah-sunnah beliau. Amin, Allahumma amin. Ikhwan wa akhwati fillah, alhamdulillah seperti biasa kita dipertemukan kembali dalam kajian rutin setiap malam Sabtu yang sering kita adakan bersama, sebuah majelis ilmu berupa kajian keluarga yang membahas tentang dosa-dosa suami dan dosa-dosa istri bersama Ustadzuna Hamdi Mas Peke Hafizahullah Ta'ala. Tapi sedikit berbeda saat ini, biasanya beliau duduk di depan menyampaikan materi, tetapi saat ini Masya Allah beliau berkenan untuk duduk bersama kita penuntut ilmu. Allah yubarik Ustaz, Allah yubarik fiik Ustaz, hayakallah, jazakallah khair Ustaz. Ini kenapa? Karena malam ini sedikit berbeda dan istimewa pastinya, karena alhamdulillah Allah takdirkan kita untuk bisa duduk bersama mendengarkan langsung ilmu dari salah satu ustaz yang namanya sudah dikenal luas di kalangan para kami penuntut ilmu. Semoga Allah jaga ilmu dan hati beliau. Beliau datang jauh-jauh dari Gorontalo, merupakan perjalanan yang tentu tidak mudah. Kami sempat pantau dari channel beliau, jam 10 malam beliau turun dari Yogyakarta melalui darat menuju Surabaya, kemudian melanjutkan perjalanan ke Makassar untuk transit, kemudian melanjutkan lagi perjalanannya sampai di Gorontalo. Alhamdulillah tiba dengan selamat pada sekitar jam 2 kurang tadi. Sebuah perjalanan yang insya Allah penuh dengan pahala, hanya untuk menyampaikan ilmu untuk kita semua. Beliau adalah Ustadzuna Aminur Bait Hafizahullahu Ta'ala. Ahlan wa sahlan wa marhaban Ustadz di bumi Serambi Madinah ini. Barangkali Ustadz berkenan bisa mengambil tempat di depan Ustadz. Nah Ustadz, fadhal Ustadz. Ya fadhal Ustadz. Kota Gorontalo Ustadz dikenal dengan Serambi Madinah. Ya, harapannya kami bisa sedikit menjadi representasi kelembutan dan kesopanan para penduduk kota yang dan Rasulnya cintai. Kemudian insya Allah malam ini Ustadz akan memberikan faedah-faedah pada kajian keluarga ini dengan tema economic crisis, pesan Allah untuk keluarga beriman, yang insya Allah akan didampingi oleh Ustadz kita yang tercinta, Ustadz yang terus mendampingi kita dalam dakwah, Ustadzuna Mahmud Bakari Hafizahullahu Ta'ala. Pun kami mengharapkan kesediaan Ustadz untuk menempati tempat di depan. Taib, ikhwani wa akhwati fillah, untuk memaksimalkan waktu, marilah kita persilahkan Ustadz untuk memulai kajian malam ini. Falyatafaddal mashkuran ma'juran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Jemaah sekalian, ikhwan dan akhwat, hafidhani wa hafidhakumullah wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu dengan segala limpahan nikmat yang terus tercurahkan untuk kita semua. Nikmat yang besar yang rasakan ini, alhamdulillah, baik itu nikmat yang antum rasakan ataupun yang ana rasakan. Selama ini kita sering mendengarkan kajian-kajian beliau Ustaz Ami Nur Ba'id hafizahullahu ta'ala melalui channel beliau, channel ANB. Kira-kira dari jemaah ada yang tahu arti ANB? Nanti dapat hadiah dari panitia. Ada yang tahu ANB? Jadi beliau salah satu pengisi channel ANB Ustaz ya. Nah, kira-kira dari jemaah ada yang tahu ANB? Angkat tangan, angkat tangan. Nanti ada hadiah dari panitia. Ada yang tahu? Mas Amin Nur Ba'id. Kita minta koreksi dari beliau. Jawabannya sudah benar Ustaz? ANB. ANB itu kepanjangan dari Ayo Ngaji Bareng. Ayo ngaji bareng. Insyaallah. Ucapkan syukuran barakallahu fiik, insyaallah. Jadi teman-teman sekalian, ini salah satu nikmat yang kita syukuri, di mana kita bisa langsung bertatap muka dengan Ustadz yang selama ini kajian-kajian beliau kita lihat melalui akun beliau, tadi kita sebut ANB di YouTube dan di beberapa media. Alhamdulillah hari ini beliau bisa hadir di tengah-tengah kita di kota Gorontalo, kota yang kita cintai sama-sama ini, untuk sama-sama kita mengambil ilmu, faedah dan menggali sebanyak-banyaknya ilmu dari beliau hafizahullahu ta'ala. Dan tentunya nikmat lain yang harus kita syukur, kita bisa bertemu dengan saudara-saudara kita seiman, seakidah. Dan Ustadz, kita tahu bersama bahwa salah satu unsur kekuatan kaum muslimin itu kan ukhuwah Ustadz, di mana seorang mukmin mencintai saudaranya karena Allah. Ya. Itu Ustadz. Alhamdulillah, betul iya, sekali. Alhamdulillah. Dan itu balasan yang Allah berikan kepada ahlu tauhid. Allah Ta'ala berfirman, Innal ladhina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Orang yang beriman dan beramal soleh, Allah akan jadikan mereka saling berkasih sayang. Dan hanya mukmin yang Allah katakan innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Sebaliknya orang kafir, Allah katakan dalam Al-Quran, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian menyangka mereka itu seperti bersatu, padahal sebenarnya hatinya bercerai-berai. Maka kita punya kesamaan akidah, punya kesamaan iman, punya kesamaan manhaj dalam beragama. Itulah yang membuat kita saling mencintai. Masya Allah Ustaz. Kira-kira Ustaz, adakah ciri-ciri yang bisa kita kenal dengan ciri tersebut? Sahabat kita itu mencintai kita karena Allah. Mencintai kita karena Allah. Adakah ciri-ciri khusus yang dengannya kita kenal bahwa teman kita ini, sahabat kita ini berteman mencintai saya itu karena Allah Ustaz? Adakah ciri-ciri khusus Ustaz yang dengannya kita bisa kenal, oh si fulan ini mencintai anak karena Allah Ustaz? Jadi kita tidak tahu kondisi batin orang lain ya. Ustaz. Maka Nabi SAW itu pernah bareng dengan seorang sahabat. Tiba-tiba ada sahabat A yang lewat. Lalu orang yang di sebelah Rasulullah SAW mengatakan, Ya Rasulullah, inni uhibbu. Ya Rasulullah, saya mencintai orang yang lewat tadi. Kemudian Nabi SAW tanya sama orang ini, A'lam tahu, apakah kamu sudah memberitahu dia? Jawab orang ini, belum. Fa'alimhu, kalau begitu beritahukan kepada dia. Akhirnya dikejar. Begitu ketemu sahabat yang lewat tadi,
kemudian beliau menyampaikan kalimat inni uhibbuka fillah. Aku mencintaimu karena Allah. Lalu dibalas oleh sahabat Aidi, ahabbakalladzi ahbabtani fihi. Nah, latar belakang kenapa ada doa ahabbakalladzi ahbabtani fihi, itu sababul wurudnya adalah hadis tadi. Sehingga ini dalil bahwa kalau kita sedang mencintai orang lain, antum nyatakan, sampaikan. Tujuannya menimbulkan keakraban. Sebaliknya, kalau kita nggak suka sama orang lain, jangan dinyatakan, disimpan. Karena akan menimbulkan permusuhan. Sehingga untuk membangun keakraban di tengah kaum muslimin adalah kalau bapak mencintai yang lain, senang sama yang lain karena Allah, sampaikan. Inni uhibbuka fillah, atau kalimat yang semisal aku mencintai Anda karena Allah. Coba sebelah dengan sebelahnya sudah ngomong kayak gitu belum? Ini masalahnya Ustadz ini. Oh gitu. Iya Ustadz. Mau kita uji coba? Iya Ustadz. Coba Masya Allah. bersalaman dengan yang sebelah kanannya. Bisa iya, nggak? Masya Allah. Bersalaman sebelah kanannya. Iya. Bingung nanti yang kanannya sebelah ke kanannya lagi. Lalu Anda ungkapkan, aku mencintaimu karena Allah. Balasannya gimana tadi? Ahabbakalladzi ahbabtani fihi. Semoga Allah mencintaimu disebabkan karena kamu mencintai aku karena Allah. Masya Allah. Masya Allah. Sehingga kita doakan semoga dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kalimat ini diungkapkan Ustaz kepada seorang akhwat misalkan Ustaz. Kepada seorang akhwat. Apa Iya. salahnya kalau kepada istrinya? Itu maksud saya Ustaz. Betul. Masya Allah. Coba mau ditanya, Bapak sudah menikah? Sudah pernah nggak menyampaikan seperti itu ke istrinya? Belum. Subhanallah. Sudah berapa tahun nikah, Pak? 28 tahun. Berarti kurang 1 tahun lagi nanti baru ya. Diucapkan kalimat itu. Masya Allah. Jadi teman-teman sekalian, hafidhani wa hafidhakumullah wa barakallahu fikum. Jadi ini nikmat yang perlu kita syukuri. Kita berkumpul bertemu di tempat ini, di salah satu rumah Allah, di masjid yang sama-sama kita cintai, Masjid Al-Hijrah. Sebagai informasi Ustadz, di masjid ini khususnya di Jumat malamnya, kita punya kegiatan program kajian HFN, Halaqah Friday Night, kajian Jumat malam yang temanya itu membahas tentang dosa-dosa istri dan dosa-dosa suami, yang itu disampaikan oleh Ustadzuna Ustadz Hamdi Mas PK LC MPD. Alhamdulillah di malam ini, di hari Jumat, ini merupakan kajian spesial karena kita kedatangan guru kita, Ustadz Ami yang selama ini hanya melalui YouTube kita ambil ilmu beliau. Nah sekarang kita bisa duduk tatap muka langsung bersama beliau hafizahullah ta'ala, dan kita mengangkat satu tema Ustadz dari teman-teman HFN, terutama teman-teman komunitas Haib Soleha, ekonomi krisis, pesan Allah untuk keluarga beriman Ustadz. Jadi ini kaitannya dengan dosa suami istri apa ini? Apa dosa berkaitan dengan masalah muamalah atau dosa terkait fikih jual beli? Iya Ustadz. Oh gitu? Iya. Insyaallah saya siapkan. Oh iya insyaallah. Teman-teman sekalian, sebelum kita masuk materi, karena konsepnya talk show, ada poin-poin, ada masalah-masalah yang kita akan diskusikan bersama Ustadzuna Ustadz Ami Nur Ba'ith hafizahullah ta'ala. Nah sebelumnya kita akan bacakan biografi singkat beliau, sebagaimana pepatah kita Ustadz ya, tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak aruf. Gitu, Insya Allah. Jadi ini ada biografi singkat beliau. Jadi beliau asli pesisir pantai utara Lamongan, Jawa Timur. Terlahir dari pasangan ayah ibu Ainur Rafiq dan Sunti Jubaidah. Dan status beliau sebagai seorang suami. Sudah berkeluarga Ustaz ya? Alhamdulillah saya beristri 4 anaknya.
Kalau saya Ustaz, satu istri Ustaz. Oh gitu. Satu lagi slot yang tersisa maksudnya Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fiik. Riwayat pendidikan beliau di tahun 2002 beliau merantau ke Jogja untuk menempuh kuliah di jurusan teknik nuklir di UGM, dan itu beliau selesaikan. Dan selama kuliah di UGM beliau mengikuti beberapa kajian yang diampuh oleh beberapa asatidzah salafiyin di Jogja. Di tahun 2007 kemudian beliau mengikuti kuliah S1 jurusan fikih dan usul fikih di Madinah International University atau yang lebih kita kenal dengan MEDIU. Pada tahun 2011 beliau menyelesaikan pendidikan S1-nya di jurusan fikih dan usul fikih. Ya Ustaz. Adapun aktivitas beliau saat ini menjadi pembina situs konsultasisyariah.com, pengusahamuslim.com, pembina Yufid Network, pembina KPMI Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia Pusat, pembina DPP APSI, pembina Komunitas Anti Riba IBR Indonesia Bersih Riba, narasumber KES dan beberapa workshop muamalah, pendiri dan kepala sekolah SDIT Madinah Islamic Primary School, Ustaz. Benar, Ustaz. Dan beliau pengampu beberapa kajian rutin di Jogja dan sekitarnya. Dan tadi beliau juga sebagai pembina di Yufid, Ustaz, ya, Yufid TV. Di Yufid dan di ANB Channel. Dan di ANB Channel. Dan di antara karya-karya beliau, Masya Allah sangat banyak sebenarnya. Nanti antum bisa beli saja buku ini. Buku beliau ini insya Allah kita akan bedah besok pagi sampai sore insya Allah, pas tuntas tentang jual beli dan fikih jual beli dan harta haram. Nah, di akhir dari buku ini ada riwayat pendidikan beliau, buku-buku beliau, karya-karya beliau yang jumlahnya Masya Allah sangat banyak, dan salah satunya yang sudah dicetak tapi belum dicantumkan di buku ini adalah prinsip hidupku, itu Ustaz. Ya. Jadi teman-teman sekalian, hafizani wa hafizukumullah, ini sekilas tentang biografi Ustadzuna Ustadz Ami Nur Ba'id hafizahullah taala. Insyaallah kajian kita akan berlangsung mungkin kita akan azan di sekarang jam berapa? Pukul 19:10. Kemudian kita selesaikan materi dan sesi tanya jawab, kemudian iqamah sholat isya. Seperti itu. Nanti panitia tolong diingatkan kami kalau sudah masuk waktu azan isya, diingatkan. Kita akan azan, kemudian kita lanjutkan materi dan sesi tanya jawab. Setelah itu kita sholat isya berjamaah. Teman-teman sekalian, hafidhani wa hafidhakumullah. Sebagaimana yang antum tahu bersama bahwa tema kita di malam hari ini kajian spesial keluarga bersama Ustadz Ami Nur Ba'id hafizahullah taala dengan tema ekonomi krisis, pesan Allah untuk keluarga beriman. Kita tahu bersama bahwa kehidupan dunia ini adalah darul ibtila, kehidupan yang penuh dengan ujian. Salah satu ujian yang pasti kita akan hadapi adalah tadi yang kita sebutkan krisis ekonomi. Dan dia punya dampak. Salah satu dampak dari krisis ekonomi global yang kita rasakan di negeri kita, bahkan pada keluarga kita, kehilangan pekerjaan, kesulitan ekonomi, kesulitan rezeki, dan dampak-dampak yang lainnya, bahkan kekhawatiran, ketakutan, sehingga para jomblo Ustadz, ini salah satu dampak dari krisis ekonomi, para jomblo yang takut menikah Ustadz, karena sulitnya pekerjaan, apalagi banyaknya hutang-hutang itu Ustadz. Nah, kira-kira Ustadz bagaimana
kita menyikapi tekanan kebutuhan ini, Ustaz? Tekanan kebutuhan ya. Iya. Disebabkan karena Ekonomi. Krisis ini, Ustaz. Dalam pandangan pesan Allah dalam Al-Quran, pesan Nabi kita Muhammad SAW di dalam hadis-hadisnya, dan bagaimana praktek salafus soleh, Ustaz, di dalam menyikapi hal ini. Masya Allah. Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Jadi tadi berapa pertanyaan ya, Ustaz? Bagaimana menyikapi tekanan kebutuhan, bagaimana penjelasan Al-Quran, bagaimana praktek para ulama salaf. Ini 1 jam. Masya Allah. Sampai subuh sanggup nggak kira-kira? Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, pertama kita haturkan jazakumullah khairan kepada segenap panitia yang telah memberikan layanan bagi kita semuanya untuk bisa belajar di malam hari ini di Masjid Al-Hijrah. Dan juga kami berterima kasih kepada Bapak Ibu sekalian atas dukungan sehingga kajian malam ini bisa terselenggara. Saya diundang ke Gorontalo itu sudah cukup lama, mungkin 2019-an sebelum pandemi. Namun qadarullah belum bisa kami sanggupi dan kemudian molor-molor sampai 2005. Jadi sampai ganti presiden itu baru bisa terlaksana. Selanjutnya berkaitan dengan bagaimana cara Al-Quran menjelaskan, atau Al-Quran itu menjelaskan tentang menanamkan prinsip terkait masalah ekonomi. Ada banyak sekali ayat dalam Al-Quran yang kalau kita baca itu memberikan bimbingan kepada manusia cara yang tepat ketika menghadapi krisis ekonomi. Saya sebutkan beberapa ya. Di antaranya yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menanamkan bahwa Allah memberikan rizki kepada hambanya itu secara bertahap, sedikit demi sedikit dan ditakar. Ilustrasi itu Allah Subhanahu wa taala jelaskan di surat Asy-Syura. Kalau Bapak Ibu ingin melihat ayatnya, Anda bisa buka. Saya boleh buka catatan, Ustaz? Anda bisa buka di surat Asy-Syura ayat 27 dan 28. Di surat Asy-Syura ayat 27 dan 28, Allah menjelaskan tentang bagaimana cara Allah memberi rizki kepada hamba. Allah berfirman, walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard walaki yunazzilu biqadarin ma yasha innahu bi'ibadihi khabirum basir. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi, andaikan Allah berikan kepada hambanya itu rizki seluas-luasnya, Allah lapangkan rizki hambanya selapang-lapangnya. Apapun yang diminta oleh hamba selalu terpenuhi. Pengen ini terwujud, minta apa selalu dikasih. Apa yang terjadi? La baghaw fil ardi, maka mereka akan bertindak melampaui batas di muka bumi. Bertindak melampaui batas di muka bumi gimana Pak maksudnya Pak? Mereka akan satu sama lain saling berantem, berebut harta, berebut dunia, sehingga yang terjadi bukan kenyamanan hidup, namun yang terjadi adalah kekacauan. Lalu Allah katakan, walaki yunazzilu biqadari ma yasha, namun Allah turunkan rizki itu dengan kadar sesuai yang Dia kehendaki, dan itulah yang terbaik bagi hambanya. Sehingga terjadilah dinamika kehidupan yang normal ketika Allah Subhanahu wa taala berikan rizki kepada hamba sesuai dengan takaran. Nah, setelah Allah menjelaskan ini, di ayat berikutnya yaitu ayat 28, Allah berfirman, wa huwallazi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatah. Dialah zat yang menurunkan al-ghaith. Al-ghaith artinya hujan. Dialah zat yang menurunkan hujan min ba'di ma qanatu, setelah manusia dalam keadaan mengalami musim paceklik, musim kemarau yang berkepanjangan. Wa yanshuru rahmatahu, dan Dia menyebarkan rahmatnya. Yang dimaksud rahmat di sini adalah air hujan yang Allah turunkan dari atas. Sekarang Anda bisa lihat di luar sedang hujan. Coba Bapak Ibu bayangkan,
andaikan hujan itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti air terjun. Kira-kira gimana? Kira-kira gimana? Ya? Manusia nggak bisa hidup. Manusia tidak akan bisa hidup. Mereka yang bertahan di dalam gedung, gedungnya akan roboh. Mereka yang tinggal di dalam gua, mungkin guanya akan terisi dengan air, mereka tenggelam. Sehingga keberadaan hujan ini ilustrasi bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala membagi rizki. Maka setelah Allah menyebutkan bagaimana cara Allah memberikan rizki kepada hamba, Allah jelaskan. Allah menurunkan hujan dengan cara bertahap. Sedikit demi sedikit, serintik demi serintik. Dan dengan itu manusia bisa mendapatkan manfaat. Kita nggak bisa bayangin ya, andaikan hujan diturunkan oleh Allah Ta'ala sebagaimana layaknya air terjun, langsung dalam jumlah banyak. Makanya Anda lihat, Anda tinggal di daerah tropis yang hujan cukup sering. Anda misalnya di daerah Gorontalo, hujan turun setiap bulan apa Pak? Yang paling sering? Bulan mulai November, Desember, Januari dan seterusnya ya, selama rentang waktu tertentu. Coba andaikan hujan dalam waktu 1 tahun itu ditahan oleh Allah, lalu semuanya diturunkan di tanggal 1 Januari. Hujan selama setahun semuanya diturunkan di tanggal 1 Januari, langsung diberikan tunai di awal tahun. Kira-kira gimana? Gak nampung. Kehidupan ini tidak akan nampung. Maka sama halnya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada hamba, Allah berikan sepanjang hayatnya. Nah, ketika Allah berikan rezeki kepada hamba sepanjang hayatnya, Allah berikan secara bertahap, sedikit demi sedikit, setahap demi setahap. Bayangin andaikan rizki itu kemudian digelontorkan oleh Allah sekali waktu, langsung seperti air terjun gitu ya, maka sang hamba tidak akan bisa menampungnya. Yang terjadi bukan kehidupan yang nyaman. Kata Allah, la baghaw fil ardi, mereka akan bertindak melampaui batas di muka bumi, antara satu dengan yang lain akan saling mendolimi, berebut dunia dan seterusnya. Maka dari sini kita diajarkan bahwa rizki itu telah ditetapkan oleh Allah, namun datangnya dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala secara bertahap. Nah, ketika rizki didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara bertahap, manusia dikasih arahan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rizki kamu itu sepanjang hayatmu. Karena siapapun yang hidup pasti akan diberi rizki oleh Allah. Sebab yang namanya rizki itu sama dengan ajal. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini yang bergerak, maksudnya adalah binatang, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menanggung rizkinya, baik yang berakal maupun yang tidak berakal. Kalau binatang saja yang tidak berakal, yang mereka tidak mendapatkan perintah untuk beribadah kepada Allah, mereka tidak mendapatkan perintah beban syariat, dijamin rizkinya oleh Allah. Apalagi manusia yang punya akal, yang mereka adalah makhluk yang mendapatkan perintah untuk menjalankan syariat. Sehingga Allah tegaskan, semua makhluk di bumi ini Allah Subhanahu wa taala tanggung rizkinya. Hanya saja cara Allah dalam membagi rizki itu tidak langsung sekali, tapi dibuat bertahap. Nah, Nabi SAW pernah menyebutkan, sudah Isya? Sudah ya? Sudah masuk Isya belum? Sudah Ustaz. Jadi baik. kita adzan. Agar hadisnya tidak terpotong, kita dengarkan adzan Isya dulu. Iya, setelah itu kita lanjut ya. Nah, fadhal bagi petugas yang mau adzan Isya. Mau adzan ada? Silakan. Allah
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita sambung tadi ya. Nabi SAW memberikan sebuah arahan kepada kaum muslimin bahwa setelah kita paham kita semuanya telah dijamin rizkinya oleh Allah, namun datangnya tidak sekali waktu. Kata beliau, inna ruhal kudus qad nafatha fi raw'i. Sesungguhnya Roh Kudus membisikkan dalam batinku, innahu lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha wa tastakmila ajalaha. Tidak ada satupun jiwa yang mati kecuali dia telah menikmati seluruh jatah rizkinya dan telah menghabiskan ajalnya. Lalu beliau memberikan satu nasihat, fala tastabti'u anha. Karena itu janganlah kalian punya sifat istibta. Apa itu sifat istibta? Sifat istibta, penyakit istibta adalah ingin cepat sukses sebelum waktunya. Dan inilah yang menjadi penyebab terbesar kenapa orang itu melakukan pelanggaran. Sehingga orang berpikir, kok lambat aku untuk dapat ini? Dia pengen ini, pengen ini, pengen ini. Tapi semua target itu dalam waktu yang menurut dia cukup lama untuk bisa dia dapatkan. Akhirnya jalan pintasnya adalah dengan melanggar aturan, melanggar yang dilarang oleh Allah, agar dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan lebih cepat. Contoh realnya apa Pak? Contoh real ya. Mohon maaf Ustadz, barangkali ada yang sedikit yang tersinggung. Memang maksud saya untuk menyinggung. Mungkin ada sebagian orang ya, yang dia pengen cepat punya rumah, tapi karena tabungannya nggak bisa ngejar kenaikan harga tanah, akhirnya jalan pintasnya apa? KPR. Yang tentu saja di situ akan ada akad ribawi dalam praktek yang dia lakukan ketika dia mengambil KPR. Ada orang berpikir, kapan ya saya bisa punya mobil? Teman-teman dia sudah pada punya mobil. Ini kalau cuma nunggu tabungan, kehujanan terus tiap hari. Sementara nanti kalau pas pulang kampung, pas lagi mudik, orang tua kan bangga anaknya pulang bawa kendaraan mobil. Akhirnya ketika dia merasa pingin cepat mendapatkan itu, muncul penyakit istibta tadi. Pelariannya kemana? Leasing ribawi dan seterusnya. Ada juga orang yang misalnya daftar di sebuah instansi untuk bekerja, yang mungkin secara kemampuan dia belum saatnya untuk diterima, tapi dia memaksakan diri, pokoknya target saya harus bisa kerja di sini. Yang seharusnya kerja bisa dapat duit, ini sebaliknya, kerja mengeluarkan duit. Untuk bisa terdaftar, dia menggunakan orang dalam. Titip dong, bisa nggak saya masuk ke situ? Berani berapa? Sampai ada yang jual tanah, ada yang jual sawah. Tujuannya apa? Dia biar bisa keterima di sebuah institusi tertentu. Itu semuanya adalah praktek istibta. Orang akan melakukan pelanggaran syariat di saat dia kepepet untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, yang menurut dia kok lambat datangnya rizki itu, akhirnya dia memaksakan diri dengan mencari jalan pintas. Maka prinsip pertama yang perlu Bapak Ibu pahami, sebagaimana yang tadi sudah kita kutipkan dari Al-Quran, kita perlu meyakini rizki telah dijamin oleh Allah, dan rizki itu sama dengan ajal. Maka siapapun yang hidup pasti akan ada jatah rizkinya. Yang kedua, rizki yang dijamin ini diberikan oleh Allah kepada hamba sepanjang usianya. Maka jangan terburu-buru untuk mendapatkan langsung banyak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan secara bertahap sepanjang musim, sehingga Allah tidak turunkan hujan dalam satu musim itu sekali waktu, yang bisa dipastikan orang akan tidak bisa memanfaatkan hujan itu. Dia mungkin akan sakit, kebanjiran dan seterusnya. Demikian pula ketika manusia terlalu berharap ingin dapat lebih cepat, akhirnya memaksakan diri untuk berbuat maksiat. Wallahu a'lam. Iya Ustaz. Jadi alhamdulillah
sebenarnya agama kita ini sudah sempurna. Segala tuntunannya telah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi sekali lagi Ustaz, kepanikan itu ada Ustaz. Kepanikan itu ada. Iya. Ya. Berkaitan dengan krisis ekonomi. Kenapa dia panik? Karena takut gak kebagian. Iya Ustaz. Atau takut kekurangan. Iya. Dan seterusnya. Akhirnya tadi yang antum sampaikan Ustaz, solusi-solusi instan yang ditawarkan, pinjol, utang ribawi dan seterusnya, Ustaz. Sehingga kita ini yang notabene-nya sudah belajar tauhid, akidah yang benar, terkadang kurang yakin dengan janji-janji Allah itu Ustaz. Sebagaimana yang antum tadi bawakan ayat-ayat Al-Quran. Nah, kira-kira bagaimana kiat untuk menguatkan iman ini Ustaz, sehingga betul-betul kita tidak dikendalikan oleh dunia, tetapi iman itu yang mengendalikan kita Ustaz. Baik, Masya Allah. Teman-teman sekalian, maaf Ustaz, kalau teman-teman punya pertanyaan, kami tidak memberikan kesempatan untuk bertanya secara langsung, tetapi pertanyaan itu Anda tulis di kertas dan diberikan kepada panitia. Jadi teman-teman, baik itu akhwat yang ada di lantai 2 dan di luar masjid, yang punya pertanyaan silakan tulis pertanyaannya di kertas, kemudian diberikan kepada panitia, dan insya Allah Ustadz kita akan menjawabnya. Ya Ustadz. Fadhol Ustadz. Baik. Saya awali dengan sebuah hadis riwayat Ahmad ya. Ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Syikhir. Satu ketika sahabat Abdullah bin Syikhir ini mendatangi Nabi SAW, dan ketika itu beliau sedang membaca firman Allah Ta'ala, Alhaakumut takatsur, Alhaakumut takatsur. Lalu beliau berhenti. Selesai satu ayat beliau berhenti. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Yaqulu ibnu Adam, mali mali. Manusia selalu mengatakan, ini hartaku, ini hartaku, ini propertiku, ini rumahku, ini tanahku, dan seterusnya. Kemudian beliau SAW mengatakan, wahallaka mim malika ya ibna Adam illa ma akalta fa afnaita au labista fa amdaita au tasaddaqta fa amdaita. Hakikat dari hartamu itu wahai manusia hanya ada 3 kemungkinan. Saya ulang ya. Rasulullah SAW memberikan arahan setelah beliau membaca ayat tadi, wa hallaka mim malika ya ibna Adam illa ma akalta fa afnaita wa ma labista fa ablaita wa ma tasaddaqta fa amdaita. Hakikat dari hartamu adalah yang pertama, apa yang kau makan sampai habis. Yang kedua, apa yang kau pakai sampai rusak. Yang ketiga, apa yang kau sedekahkan sehingga abadi di hari kiamat. Ya? Dan ini merupakan penjelasan hakikat dari rizki. Jadi sebenarnya rizki yang sejatinya itu yang mana sih? Apa yang melayani kehidupanmu di dunia dan di akhirat. Baik. Maka berdasarkan definisi ini, kita bisa membuat kesimpulan. Semiskin apapun manusia, dia tidak akan mati sebelum rizkinya habis. Yang kedua, sekaya apapun manusia, dia tidak akan bisa melampaui jatah rizkinya. Maka Anda bedakan antara pendapatan dengan rizki. Saya ulang ya, bedakan antara pendapatan dengan rizki. Rizki memang bagian dari hasil pendapatan, tapi belum tentu pendapatan jadi rizki. Apa yang dikumpulkan orang, dia kumpulin dalam jumlah banyak, apakah itu pasti akan jadi rizkinya? Belum tentu. Mungkin dia hanya bisa ngumpulin, dia simpen, tapi tidak melayani dirinya. Dia hanya bisa ngumpulin, dia simpen, tapi tidak bisa melayani dirinya. Sehingga hakikatnya itu bukan rizki. Sebagai contoh, ya, contoh sederhana. Ada orang misalnya di tabungannya dia punya uang sebanyak 5 miliar.
Sudah? Pertanyaannya, apakah 5 miliar itu akan dihabiskan sendiri? Tidak. Dia pakai berapa? Hanya mungkin sekian ratus juta. Terus sisanya, ya sisanya nggak tahu nanti kalau dia mati jadi warisan. Atau bisa jadi ketika dia sakit, duitnya habis, terkuras untuk biaya pengobatan dia dan seterusnya. Sehingga belum tentu apa yang dikumpulkan manusia jadi rezekinya. Orang punya 5 rumah, ya, dia punya 5 rumah, bahkan rumah itu di satu kota yang sama, bahkan di satu tempat yang sama. Rumah 1, rumah 2, rumah 3 jejer, gitu ya. Pernah nggak Pak, Anda pernah melihat orang yang punya 5 rumah, tangannya tidur di rumah itu, kakinya di rumah ini, kepalanya di rumah sebelah? Yang terjadi gimana? Dia hanya akan menempati satu ruangan di salah satu rumahnya, yang lain tidak dia gunakan. Sehingga sekaya apapun manusia, dia tidak akan bisa melampaui jatah rezekinya. Jatah rezeki yang sejatinya apa? Yang melayani hidup kamu. Begitu? Oleh karena itulah sebenarnya yang lebih penting untuk dipikirkan manusia adalah ketika dia hidup dalam kondisi cukup, di tempat dia berada dia punya bahan makanan, dalam kondisi aman dan fisiknya sehat, berarti sejatinya dia sudah diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Karena itu Nabi SAW pernah menyampaikan dalam hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan yang lainnya. Beliau bersabda, Anda boleh catat ini ya. 3 rizki utama bagi hamba. Man asbaha minkum mu'afan fi jasadih, aminan fi sirbih, wa indahu qutu yaumihi, faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha. Barang siapa yang di pagi hari dalam kondisi sehat jasadnya, aman di tempat tinggalnya, dan dia punya jatah makanan di hari itu, maka seolah-olah dunia seisinya dibentangkan untuknya. Jadi sebenarnya yang kita butuhkan cuma 3 ini Pak. Kalau kita berbicara tentang seperti apa sih ajaran ini memberikan penekanan tentang kecukupan manusia. Pertama, sehat. Kenapa sehat? Karena orang yang sehat dia bisa melakukan aktivitas dengan normal. Dia bisa menikmati makanan sesuai rasanya. Sehingga asin terasa asin, manis terasa manis, gurih terasa gurih, kemudian asam terasa asam. Saat apa Anda bisa merasakan itu? Saat sehat. Tapi kalau orang sakit, rasanya apa Pak? Walaupun dikasih makanan apapun rasanya pahit. Coto pahit, ya. Cate juga pahit. Ada cate. Coto apa sate? Sate. Kalau soto jadi coto ya. Kalau sate nggak jadi cate. Soto pahit, sate pahit, semuanya serba pahit. Tapi kalau orang itu sehat, Anda bisa merasakan tempe goreng sesuai dengan rasanya. Makanya kalau saya tanya, coba Bapak pilih yang mana ya? Bapak pilih mana ini? 1, kaya sakit. 2, miskin sehat. Tidak ada pilihan ketiga. Coba pilih mana? Yang duduk di yang nyender ya, pilih mana? Kaya sakit miskin sehat. Pilih apa? Nggak ada pilihan itu. Jangan nambah-nambahi ya. Anda pilih mana? Kaya sakit atau miskin sehat? Kaya tapi sakit nggak apa-apa. Masya Allah. Kenapa Pak? Ya, ada duit untuk berobat, nggak jaminan sembuh. Orang ketika dia sakit, walaupun kaya, misalnya dia kaya, hartanya banyak, tabungannya banyak, emasnya banyak, propertinya banyak, tapi orangnya lumpuh, ya, nggak bisa bicara, nggak bisa gerak, setiap hari demam, semua giginya sakit.
dia tidak akan bisa merasakan kenikmatan apapun. Duitnya yang banyak dipakai berobat, hanya cuma habis berobat saja, tiap hari badannya ditusuk dengan selang. Tapi dia tidak bisa menikmatinya. Baik, coba Anda pilih mana? Miskin bahagia atau kaya banyak masalah? Nah. Pak Haji pilih mana Pak Haji? Miskin bahagia atau kaya banyak masalah? A. Miskin bahagia. B. Kaya banyak masalah. Pilih mana? Hah? Pilih yang benar. Kayaknya belum yakin dengan jawabannya. Masya Allah. Kenapa orang begitu ketakutan dengan yang namanya kata miskin? Apakah miskin itu jaminan dia akan celaka? Tidak. Karena itu, kalau kita lihat kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masya Allah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dominan kehidupan beliau lebih banyak dalam kondisi kekurangan, sehingga Aisyah radhiyallahu anha tidak masak selama sekian bulan. Ittala'al hilal, thumma tala'al hilal, thumma tala'al hilal. Terbit hilal, kemudian terbit hilal, kemudian terbit hilal. Dan dapur Aisyah tidak ngepul. Kenapa Pak? Nggak ada yang dimasak. Oh itu sudah biasa Mas, di tempat kami juga sama, nggak masak, gasnya habis. Gasnya habis. Baik. Maka kehidupan Rasulullah SAW dominan demikian. Tapi beliau adalah orang yang sangat bahagia dengan keluarga beliau, dengan lingkungan beliau, para sahabat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya meskipun ini bukan motivasi bagi Anda untuk miskin, tapi kalaupun Anda menghadapi itu, jangan dilihat, oh berarti miskin itu celaka selamanya. Enggak. Bisa nggak Pak orang miskin bahagia? Banyak. Orang miskin yang sehat walafiat, alhamdulillah. Yang kaya sakit, banyak. Nikmat apapun yang Allah berikan kepada Anda, coba ketika Anda lihat orang lain nggak punya seperti saya, insya Allah dengan demikian akan selalu terbit rasa syukur. Baik. Dan hal yang sama juga berkaitan dengan masalah krisis. Terus ini kaitannya dengan krisis apa? Coba Anda lihat di sini. Pada saat seorang hamba diuji oleh Allah dengan suasana krisis, sebenarnya yang Anda takutkan ketika krisis itu apa Pak? Ya, coba siapa yang belum ditanya ya? Bapak ya. Apa yang Bapak takutkan ketika krisis? Belakangnya, apa yang Bapak takutkan ketika krisis? Harga mahal, harga jadi mahal, terus apa lagi? Tidak. Nilai uang jadi nggak ada harganya, terus apa lagi? Ya sama sebenarnya itu ya. Apa lagi? Tidak bisa menikah lagi Ustadz. Tidak bisa nikah lagi? Iya. Nggak krisis aja nggak nikah nanti. Jangan jadikan alasan ya. Apa yang Anda takutkan ketika krisis? Saya takut nanti nggak bisa menjangkau kebutuhan saya. Mungkin kan itu ya? Iya. Baik. Tapi ternyata kalau kita lihat realitanya sebaliknya. Dulu waktu harga itu banyak yang murah, banyak orang nggak mampu beli. Ya? Anda yang pernah hidup di tahun 90-an, SD-nya di tahun 90-an, itu kan serba murah Pak ya, serba murah. Ini murah, ini murah, ini murah. Tapi kita nggak bisa beli. Sekarang semuanya serba mahal. Nyatanya bisa beli. Sehingga sebenarnya yang penting mana? Murah nggak bisa beli, mahal bisa beli. Saya ulang ya. Lebih penting mana? Murah nggak bisa beli atau mahal bisa beli? Mana Pak? Nah. Rizki Allah diberikan oleh Allah nggak mengenal nilai harga. Allah kasih rizki walaupun harganya mahal. Coba Anda lihat dulu. Di bawah tahun 2010 atau 2010 ke bawah, orang daftar haji sekarang besok berangkat Pak. Iya. Dan murah. 25 juta sudah bisa berangkat. Tapi jarang yang bisa haji. Padahal masih sangat murah. 25 juta, nggak perlu plus, nggak perlu furoda, ya, nggak perlu antri panjang. Daftar hari ini
Ini karena sudah bulan Dzulqa'dah, ya mungkin tahun depan berangkat. Itu 2010 ke bawah. Orang umroh tahun 2010 berapa harga umroh 2010? Saya umroh pertama kali 2010, itu harganya 17 juta. Ya, itu hotelnya udah bagus. Diumrohkan orang waktu itu ya. Dan infonya harganya 17 juta. Hotelnya bagus, di Mekah bagus, di Madinah bagus, pesawatnya pakai Garuda. Yang sekarang mungkin apa yang dulu saya rasakan harganya 37 juta. Dulu 17 juta. Dan sekarang yang umroh berapa? Makin banyak. Waktu itu umroh 2010, megang Ka'bah dari ujung ke ujung itu bisa, Pak. Kecuali Hajar Aswad, selalu antri. Sehingga sampai mau sholat di dalam hijir Ismail orang nyebutnya, mau sholat leluasa, kosong terus. Itu dulu. Harga murah tapi orang nggak mampu. Dulu mungkin ya, warung pinggir jalan, nasi sama lauk telur, berapa harga dulu tahun 2000? 2000, 3000 dapat? 1000 dapat. Tapi sepi. Yang beli jarang. Bensin cuma 700 perak. Tapi nggak pernah antri. Sekarang ribuan, harganya 6.000, yang pertalite 10.000 dan seterusnya, antri. Maka sebenarnya kalau kita berbicara tentang masalah rizki, Pak, mana sih yang lebih penting, harga murah nggak bisa beli atau harga mahal tapi Anda bisa beli? Yang mana, Pak? Yang kedua. Jadi Anda takut apa ketika krisis? Sampai ada seorang ulama ya datang kepada seorang, atau didatangi oleh beberapa jamaah. Mereka mengadu tentang kenaikan harga yang demikian tinggi di zamannya. Jadi krisis itu terjadi di beberapa waktu. Dulu pernah terjadi krisis, kemudian hilang, terus krisis lagi, kemudian hilang, dan seterusnya. Ulama ini mendapatkan banyak pengaduan dari jamaah. Wahai Syekh, ini banyak harga-harga barang, ini gimana solusinya? Lalu apa kata beliau? La ubali walau kana habbatu khardalin walau kana habbatu sya'irin bidinar. Aku enggak peduli walaupun andaikan harga 1 biji beras sama dengan 1 dinar. Aku enggak peduli andai pun terjadi harga yang sangat mahal sehingga 1 biji beras seharga 1 dinar. 1 dinar berapa sekarang? 8 juta. Sehingga bapak makannya 1 suap itu berapa biji beras itu? Itu ratusan juta. Ulama ini mengatakan, aku nggak peduli mau berapapun harganya. Alayya an a'budahu kama amarani wa alaihi ayyarzuqani kama wa'adani. Tugasku adalah beribadah kepada Allah sebagaimana yang Allah wajibkan untukku, sebagaimana yang Allah perintahkan untukku, dan Allah yang akan menanggung rizkiku sebagaimana yang Allah janjikan untukku. Sehingga terjadi keseimbangan. Perintah Allah kepada kita adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minkum min rizkin wa ma uridu ayyut'imun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali mereka agar beribadah kepadaku. Aku tidak minta rizki kepada mereka, dan aku juga tidak minta mereka agar memberi makan kepadaku. Innallaha huwar razzaq. Dialah Allah yang memberikan rizki. Dzul quwwatil matin. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala perintahkan, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka. Perintahkan keluargamu untuk sholat dan bersabarlah untuk menjaga sholat. Aku tidak minta rizki darimu. Nahnu narzuquka, tapi akulah yang memberikan rizki kepadamu. Sehingga jamaah, ketika seorang hamba itu mengalami krisis, zat yang memberi rizki itu tidak geser. Sebagaimana Allah memberikan rizki kepada hambanya ketika harga murah, Allah juga ngasih rizki kepada hambanya ketika harga mahal. Yang lebih penting adalah Anda mampu untuk beli. Walaupun ya mungkin pendapatan jadi berkurang, tapi kan nggak jaminan pendapatan kurang rizki turun. Sebagaimana nggak jaminan ketika pendapatan naik rizki jadi
bertambah. Wallahu a'lam. Masya Allah, apa yang disampaikan oleh Ustaz kita, Masya Allah, sebenarnya sudah terjawab poin-poin yang kita akan diskusikan, Ustaz. Belum ditanyakan sudah terjawab. Sudah terjawab, Ustaz. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Cuman ada satu permasalahan lagi, Ustaz. Krisis ekonomi yang dampaknya pada keluarga. Kira-kira Ustaz, sebab utama terjadinya krisis itu apa, Ustaz? Baik, kalau kita berbicara tentang sebab, ya, jadi cara berpikirnya seperti ini ya. Siapapun hamba, dia hanyalah hamba yang tidak akan mungkin mampu mengubah takdir. Sementara hamba perlu menyadari bahwa dia diciptakan oleh Allah dan diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwa aghna wa aqna. Manusia diberi oleh Allah dua pilihan, aghna, Allah berikan kekayaan, wa aqna, dan Allah berikan kecukupan. Jadi walaupun miskin tapi tetap itu cukup untuk kehidupannya. Oleh karena itu, kewajiban setiap hamba adalah husnudzon kepada penciptanya. Dia zat yang maha kuasa atas segalanya, dia adalah zat yang maha agung, sementara hamba adalah makhluk yang lemah, dan sudah selayaknya sang hamba selalu husnudzon kepada sang pencipta, karena dia adalah Ar-Rahmanur Rahim. Nah, selanjutnya, setelah dia berhusnudzon kepada Allah, maka apa yang perlu dia tanamkan dalam dirinya ketika terjadi krisis yang melanda baik keluarganya maupun krisis yang melanda di lingkungannya. Apa sebabnya? Kembalikan kepada diri kita. Kalaupun ada situasi yang tidak nyaman, sebabnya adalah karena maksiat manusia. Oh, ini karena salah kita. Ini karena salah kami, karena salah manusia. Yang dengan sebab kesalahan itu Allah Subhanahu wa taala berikan sebagian dari azab, ya, yang disegerakan oleh Allah di dunia. Karena itu Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Semua musibah yang menimpa kalian, fabima kasabat aydikum, sebabnya adalah karena perbuatan maksiat kalian. Baik. Dan pada posisi ketika manusia itu diuji oleh Allah dengan ekonomi, yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz di depan, ya. Allah akan menguji kita, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarat. Allah kasih ujian dari berbagai macam lini kehidupan. Baik rasa takut, ujian keamanan, seperti situasi politik yang tidak nentu atau situasi perang, ujian sebagian jiwa ada yang hilang, keluarga kita ada yang meninggal, berkurangnya harta, berkurangnya bahan makanan dan seterusnya. Itu semuanya sebabnya adalah karena perbuatan maksiat manusia. Agar dengan adanya ujian itu dosa sebagian manusia jadi berkurang. Sampai sebagian ulama mengatakan, sebagaimana yang pernah dikutip oleh Dr. Ahmad Farid dalam kitab beliau Tazkiyatun Nufus, beliau mengatakan, andaikan bukan karena musibah, laula al-musibah lakanan nasu minal muflisina fil akhirah. Andaikan bukan karena musibah, tentu semua manusia jadi orang yang bangkrut besok di akhirat. Ibaratnya begini, ya, dengan maksiat yang kita lakukan, tensi dosa kita jadi turun dengan adanya musibah. Maka musibah bagi mukmin itu menghilangkan dosanya. Jadi krisis ekonomi yang tadi dialami oleh hampir semua orang, misalnya, saya merasakan ketakutan, merasa nggak nyaman dan seterusnya. Kalaupun Anda merasakan itu, sadari, mudah-mudahan situasi yang tidak enak ini menjadi bagian dari farah, dari penghapus dosa yang pernah kita kerjakan. Wallahu a'lam. Ustaz, karena kita dibatasi oleh waktu, ini ada beberapa pertanyaan, Ustaz. Kita langsung saja ke pertanyaan-pertanyaan dari peserta. Masya Allah. Kita awali dari pertanyaan yang masuk melalui WA kami, Ustaz. Saya bacakan, Ustaz.
Bismillah, afwan Ustadz, ana izin bertanya. Ana sudah menikah selama 2 tahun. Pernikahan suami ana sudah menikah selama 2 tahun. Pernikahan suami ana setiap marah selalu memaki, berkata kasar dan tidak mau disalahkan, berakhir tanpa kata maaf. Suami ana kasih nafkah, tidak mengutamakan anak. Anak paling terakhir diingat, dia selalu mengutamakan keluarganya walaupun belum ada anak, Ustadz. Saya sudah kasih nasihat tetapi tetap istri yang disalahkan karena dia pikir menghalangi dia untuk memberikan kepada keluarga dia. Bagaimana saya sebagai istri menyikapi sikap suami? Jazakallahu khairan, Ustaz. Masya Allah. Pertanyaannya, siapa nama suaminya? Ustaz. Mungkin hadir di. Dan memang terkadang tempat kajian itu tempat curhat, Ustaz. Sehingga cara istri menasihati suami, cara suami menasihati istri itu salah satunya melalui kajian dengan harapan nanti ada perubahan. Itu kalau kata orang Jawa, nabok nyileh tangan ya. Artinya, mukul orang pakai tangan orang lain. Ya biarlah Ustadz yang memberi nasihat bagi suami sehingga harapannya ada perubahan. Baik, saya sampaikan dengan penjelasan yang saya pahami, tapi saya tidak bertanggung jawab nanti kalau sekiranya sampai rumah Anda berantem ya. Taib. Jadi pertama begini, ini sebenarnya apa kaitannya dengan ekonomi krisis? Ini kan lebih masalah rumah tangga. Ini kajian keluarga, Ustaz. Oh, kajian keluarga. Iya, kajian keluarga, ekonomi krisis. Iya, Ustaz. Pokoknya nyambung-nyambung dikit nggak apa-apa ya. Iya. Jadi pertama, Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada para suami untuk menanggung nafkah istrinya. Allah taala berfirman, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Dan para istri punya hak untuk mendapatkan nafkah sebagaimana dia punya kewajiban yang harus dia tunaikan kepada suaminya. Allah juga berfirman, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Bagi bapak yang punya anak, dia punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan memberikan pakaian kepada istrinya. Dan Nabi SAW mengatakan, kafa bil mar'i ithman ayyudayyi'a may yaqut. Cukuplah seseorang itu berbuat dosa apabila dia menyia-nyiakan orang yang wajib dia nafkahi. Baik. Namun yang perlu dipahami bahwa nafkah istri itu adalah nilai yang diberikan oleh suami yang cukup untuk bisa hidup normal sesuai dengan zaman dan lingkungan. Sehingga misalnya, berapa nafkah minimal wanita Gorontalo bisa hidup normal? Misalnya kok sehari 100.000, hidup nggak kira-kira? Hidup ya, insyaallah. Jadi ketika dia dikasih 100.000 sehari, berarti itu sudah memenuhi kewajiban suami. Karena sang istri dengan nilai 100.000, dia sudah bisa hidup normal sesuai dengan lingkungannya. Dan mungkin itu akan berbeda antara satu zaman dengan zaman yang lain. Kebutuhan wanita Gorontalo mungkin akan berbeda dengan kebutuhan wanita Jogja, berbeda dengan kebutuhan wanita Jakarta, berbeda dengan kebutuhan wanita yang lain. Suami punya kewajiban untuk memenuhi itu. Baik, selanjutnya, ketika sang suami sudah memenuhi itu, maka pada prinsipnya karena suami sudah menunaikan kewajibannya, istri tidak boleh minta yang lebih. Sudah? Kalaupun dikasih lebih, kelebihan itu statusnya hibah atau hadiah. Sehingga kelebihan itu adalah kebaikan dari sang suami untuk istrinya. Misalnya kelebihan itu contohnya apa, Pak? Ya, yang paling gampang misalnya istrinya diajak umroh ya. Istrinya diajak haji furoda, atau istrinya diajak jalan-jalan ke Eropa. Itu bukan kelebihan lagi itu, Pak. Jadi apa yang diberikan lebih oleh sang suami yang itu bukan kewajibannya, sifatnya apa? Hibah. Sifatnya hibah. Baik.
Lalu berbicara tentang masalah urutan pemberian nafkah. Siapa yang lebih berhak dalam urutan pemberian nafkah? Wallahu alam, dalam fikih usrah, dalam fikih keluarga, urutan pemberian nafkah itu adalah, jadi sebab nafkah itu ada 3. Sebab nafkah itu ada 3. Pernikahan, nasab, dan kepemilikan. Kenapa kita berkewajiban memberi nafkah kepada yang lain? Karena 3 sebab. Pernikahan, nasab, dan kepemilikan. Sebab pernikahan itu lebih diutamakan daripada nasab. Makanya sampai ada pembahasan, andaikan orang cuman punya 1 suap nasi yang hanya cukup untuk 1 orang, siapa yang didahulukan? Dirinya sendiri. Siapa yang didahulukan? Dirinya sendiri. Kenapa? Menafkahi diri sendiri itu yang utama. Sudah? Kemudian cukup dia cuma punya 2 suap nasi. Siapa yang didahulukan? Dia dan istrinya. Kemudian baru anaknya, lalu orang tuanya. Baik. Walaupun misalnya dalam prakteknya kalau suami punya kelonggaran yang lebih, kemudian mereka semua dikasih kelebihan, nggak ada masalah. Walhamdulillah kita hidup di zaman makanan berlimpah dan bahkan banyak orang yang punya pendapatan yang lebih. Karena itu Anda tunaikan sesuai dengan porsinya. Baik. Kalau misalnya Pak, sang suami ngasih kepada keluarganya lebih tapi ke istrinya kurang, ya dia berdosa. Karena ngasih ke keluarganya lebih ini tidak wajib, sementara dia ngasih ke istrinya wajib. Ketika kurang maka dia berdosa. Kemudian berkaitan dengan masalah kalimat-kalimat yang kurang sopan, ya. Anda tidak diberi pahala gara-gara mencela Fir'aun. Kalau orang mencela Fir'aun misalnya, laknatullah ala Fir'aun, itu tidak berpahala, Pak. Makanya nggak ada perintah untuk mencela Fir'aun. Adanya perintah memuji Allah. Sehingga berkaitan dengan pemilihan kata, orang jelek mereka akan mendapatkan dampak buruk dari perbuatannya, baik kamu celah maupun tidak kamu celah. Hukuman bagi Fir'aun tidak akan bertambah gara-gara seluruh masyarakat melaknat Fir'aun. Apakah kemudian siksa untuk Fir'aun akan makin gak karuan, makin dahsyat gara-gara kita mencela Fir'aun? Tidak. Sebagaimana hukuman yang diberikan kepada orang kafir A, orang kafir B tidak akan bertambah. Oleh karena itu kalimat seperti ini sebaiknya dihindari. Sudah? Selanjutnya, terlebih lagi ketika kalimat itu diarahkan kepada orang yang beriman, apalagi kepada anggota keluarganya, baik istrinya, anaknya, teman-temannya. Yang lebih parah lagi adalah orang tuanya, karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk waqfid lamhuma janahadzulli minar rahmah, untuk merendah di hadapan orang tua. Baik, suami boleh bersikap tegas kepada istri, tapi tidak boleh berkata-kata gak sopan. Semua kalimat tidak sopan tidak selayaknya diberikan kepada orang yang beriman. Dan Nabi SAW mengatakan, sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencela muslim itu perbuatan fusuk, dosa besar. Maka hati-hati ya dengan kalimat-kalimat celaan, nggak ada manfaatnya. Yang kalau ada orang salah gimana Pak? Orang salah dinasihati, gitu. Dan boleh kemudian dia dicela ketika dia berbuat dolim. Sifatnya sebagai apa? Balasan. Mencela karena emosi dibolehkan, walaupun tidak dianjurkan. La yuhibbullahul jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Allah tidak mencintai kalimat buruk, kalimat buruk yang diucapkan oleh seseorang illa man zulim, kecuali bagi orang yang didolimi. Ketika didolimi dia boleh. Pada posisi ketika tidak didolimi, hukum asalnya terlarang. Maka hindari kalimat seperti itu. Karena itu mukmin yang baik adalah yang dia bisa menjaga lisannya. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya. Bismillah. Afwan Ustaz, tolong nasihati suami anak yang belum mau menambah anak karena khawatir akan menambah beban untuk dia,
padahal saya sebagai istri suka ingin anak atau menambah anak. Masya Allah. Itu nasihatnya mungkin. Bagaimana kalau kita kasih solusi yang lain? Nambah ibunya gitu. Masya. Gimana kalau kayak gitu? Keberatan juga ya? Keberatan. Masya Allah. Nasihatnya gimana nih? Wahai para suami, mari kita nambah anak. Karena yang repot tetap istrimu kan? Wallahu a'lam. Ya, intinya ketika sang istri sudah merasa bahagia saat dia punya banyak anak, sebenarnya kan sang suami seharusnya menyambut itu dengan baik. Kalau Anda punya kekhawatiran nanti gimana beban nafkahnya dan seterusnya, ini pernah terjadi pada seorang ulama tabi'in namanya Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham itu pernah didatangi oleh seseorang yang anaknya banyak. Lalu beliau mengadu, wahai Syekh, jumlah anak saya banyak, ini gimana? Akhirnya Imam Ibrahim bin Adham ini menyampaikan kalimat seperti ini. Mana anakmu yang rizkinya tidak ditanggung oleh Allah, bawa ke sini. Nah, ya enggak ada, diam dia. Mana anakmu yang rizkinya tidak ditanggung oleh Allah, kalau ada bawa ke sini. Enggak ada. Terdiamlah orang itu. Nah. Cukup. Pertanyaan berikutnya, Ustadz katakan tadi jangan memiliki penyakit ingin cepat sukses sebelum waktunya. Yeah. Pertanyaannya, kapan kita tahu kalau sudah waktunya kita sukses? Dan bagaimana menjemput sukses itu agar tiba waktunya? Syukron Ustadz. Masya Allah. Jadi kalimat ingin cepat sukses sebelum waktunya yang disebut dengan penyakit apa tadi? Istibta. Kalimat ini tidak ada kebalikannya ya. Maksudnya terus kapan kita tahu kalau kita sudah sukses? Kalau Anda tahu takdir, Anda akan tahu kapan Anda sukses. Maksud dari kalimat ini adalah kamu jangan melakukan pelanggaran hukum syariat di saat kamu sedang mengejar harapanmu. Kau pengen apa? Pengen ini, pengen ini, pengen ini. Dan orang itu kan punya standar sukses yang beragam ya. Jadi misalnya Ustadz pengen apa Ustadz? Oh, standar sukses Ustadz adalah punya ma'had misalnya, punya lembaga pendidikan dan seterusnya. Dokter, apa standar sukses dokter? Punya rumah sakit, punya klinik dan seterusnya. Nanti yang lain berbeda-beda. Maka orang punya standar sukses yang berbeda. Allah Subhanahu wa taala berikan selera kepada manusia itu dengan selera yang beragam. Terjadilah dinamika kehidupan. Sehingga yang ini pengen sukses di bagian ini pengen sukses di bagian ini. Saya yakin misalnya, Bapak ya. Bapak pengen nggak jadi gubernur? Pengen. Jadi andaikan ada peluang pemilihan gitu, tertarik untuk ikut nyalon. Ada sebagian orang yang saya itu paling nggak suka dengan politik, walaupun dia kaya. Pernah nemu kayak gitu Pak? Banyak ya. Dia orang kaya, dia orang punya wibawa, punya status sosial di masyarakat, tapi dia nggak senang dengan dunia politik. Sehingga bagi dia lihat ada kontes pemilihan dan seterusnya, sepeser pun nggak tertarik. Sebaliknya ada orang yang hasratnya terlalu besar ke sana, walaupun peluangnya kecil. Maka masing-masing orang punya standar sukses yang berbeda. Oleh karena itu belajar mengenai kapan kita ini sudah sukses, di saat Allah takdirkan kamu memiliki sesuai yang kamu harapkan. Nah, barulah kita tahu ya. Sebelum itu kita nggak tahu. Tapi intinya gunakan langkah yang benar ketika menggapai kesuksesan itu, jangan sampai dengan cara yang melanggar aturan. Nah, kalimat tadi ingin cepat sukses sebelum waktunya adalah ketika dia ingin mewujudkan apa yang jadi harapannya dengan cara yang tidak syar'i. Wallahu a'lam.
Tapi pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah. Afwan Ustaz, bisakah saya menggugat cerai suami karena beliau sering menganggap remeh sholat? Tapi nafkahnya ada Ustaz. Tapi beliau terkadang pelit ke istri. Terkadang Pelit ke istri. Tapi kalau untuk hobinya selalu ada duitnya. Bahkan suami sudah mulai jauh dari Allah. Sudah sering mendengarkan musik, sehingga kami merasa beliau tidak bisa mengayomi kami sebagai istri. Syukron, mohon nasihatnya. Beliau masih sholat 5 waktu. Meremehkan sholat. Meremehkan ini maksudnya gimana? Apa enggak sholat jamaah atau sholatnya suka telat waktu? Seperti itu. Nah, selama masih sholat, saya sarankan Anda bertahan. Sambil diperjuangkan sebisa mungkin, ya, didekati dengan baik. Mudah-mudahan nanti ada perubahan. Mungkin tidak dalam waktu dekat. Namun ketika Anda berusaha untuk memberikan pengaruh bagi suami, lalu berhasil, alhamdulillah sekarang suami saya berubah misalnya. Yang biasanya jarang sholat, sekarang sudah rajin sholat. Yang nggak pernah ke masjid, sekarang jadi imam masjid. Karena ada perubahan yang baik tadi. Ketika perubahan itu sebabnya adalah pengaruh dari istri, maka semua kebaikan suami setelah perubahan, istri dapat pahalanya. Apa enggak panen pahala besar itu? Suami saya dulu enggak pernah jamaah Pak, sekarang alhamdulillah selalu di shaf pertama. Beliau rajin sholat jamaah. Sebabnya apa? Pengaruh istrinya. Ibadah jamaah yang dilakukan oleh suami, istri dapat pahalanya. Sampai kapan Pak? Saya sudah enggak sabar. Berarti sabar Anda nafasnya pendek. Anda perlu nafas panjang untuk sabar. Dakwahnya para nabi puluhan tahun. Nabi Nuh berdakwah selama berapa tahun? 950. Anda bukan nabi, maka Anda pun lebih panjang. Itu normal karena bukan nabi. Yang nabi saja lama gitu. Padahal dakwahnya itu paling ideal. Oleh karena itu terus kasih pengaruh, ya. Mudah-mudahan nanti ada perubahan yang Allah berikan kepada suami Anda. Barangkali hidayah tidak datang dalam waktu cepat. Allah Subhanahu wa taala berkehendak sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Masya Allah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayyakumullah wa hafidhakumullah. Hayyakallah wa iyyak. Barakallahu fiik. Izin bertanya Ustadz, afwan pertanyaannya agak banyak. Masya Allah. Kita sampai jam berapa? Kembali ke Ustadz. Oh gitu. Dengan kondisi jamaah belum makan malam, nggak? Kasihan mereka. Masya Allah. Baik, lanjut. Ya, Ustaz. Pertanyaan pertama, bolehkah kita menafkahi keluarga dari penghasilan ngonten? Penghasilan? Ngonten. Buat konten. Iya. Langsung dijawab Ustaz? Nah. Atau kita bacakan? Kita jawab satu-satu ya. Tentang ngonten. Ngonten di situ berarti pendapatannya dari apa? Dari iklan. Dari iklan. Pertanyaannya, bisa nggak Anda memastikan iklannya benar semua? Baik isi iklannya maupun cara penyampaian iklan. Ya nggak tahu Pak, nggak ada kontrol untuk itu. Memang iklan bisa dibuat kategorisasi, ya, iklan bisa dibuat kategorisasi. Misalnya, yang kira-kira paling minim aurat, apa kira-kira? Iklan apa yang paling minim aurat? Oh, coba iklan otomotif. Nyatanya juga enggak. Iklan otomotif yang tampil perempuan. Ya sudah, iklan olahraga, oh tambah parah itu. Apalagi iklan agama. Yang diiklankan jualan kitab Injil. Semuanya ada peluang penyimpangan. Semuanya ada peluang penyimpangan. Maka kalau ini Anda jadikan sebagai sumber pendapatan, bisa dipastikan nggak bersih. Dan itu diakui oleh semuanya. Nah, tapi Pak, di video ANB sendiri juga ada iklannya. Nah, betul, di video ANB ada iklannya. Semua video YouTube ada iklannya.
Dulu ya kebijakan YouTube itu adalah kalau video tidak dimonetize nggak ada iklan. Dulu ya, sehingga semua video tidak ada yang kita monetize, nggak ada iklan. Belakangan semua video mau dimonetize nggak dimonetize dikasih iklan. Karena YouTube sendiri itu punya beban biaya yang cukup besar untuk server. Video itu kan diupload, disimpan di server ya. Coba, server ini nyimpennya di mana Pak? Di tempat yang dirahasiakan dan itu dijaga keamanannya. Apa dirahasiakan? Kalau server ini dibom, ya sudah, setengah internet dunia hilang. Anda nggak bisa mengakses semua video itu, hilang semuanya. Makanya dirahasiakan, ada di mana itu rahasia dan dijaga. Nah, mereka terkena beban biaya itu, maka diwajibkan agar mereka juga dapat pemasukan. Sehingga semua video dikasih iklan. Tapi kan YouTube nggak punya aturan berkaitan masalah aurat, berkaitan dengan masalah agama ya, yang penting pokoknya menguntungkan bagi dia dan tidak ada materi-materi yang mereka larang masuk. Yang standar itu tidak sama sebagaimana standar kita sebagai muslim ya. Maka kalau Anda nonton YouTube kok ada iklannya, ya jangan salahkan yang punya video, jangan salahkan yang punya channel, karena semuanya pasti ada iklannya. Kalau pengen gak ada iklan, caranya gimana? Beli YouTube Premium, bayar, barulah gak ada iklan. Sudah? Maka keberadaan iklan itu sudah menjadi kebijakan YouTube. Namun jangan jadikan itu sebagai sumber pendapatan. Sehingga kalau misalnya Anda gunakan itu sebagai sumber pendapatan, ya tidak kita rekomendasikan. Wallahu a'lam. Pertanyaan kedua Ustaz, bagaimana hukumnya ketika istri meminjam uang kepada suami akan tetapi suami memberikan syarat harus berhubungan badan dulu? Masya Allah. Ini yang pelit yang mana? Yang pelit yang mana Pak Dokter? Hah? Kalau kan kaidahnya gini ya, tadi kan utang tapi bersyarat gitu ya. Iya. Ada satu kaidah yang disampaikan oleh Fudhalah bin Ubaid, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Semua utang yang menghasilkan manfaat bagi yang memberi utang maka statusnya riba. Sehingga kalau syaratnya tadi suami mau ngasih utang ke istri tapi syaratnya harus berhubungan badan dulu, kira-kira itu riba enggak itu? Ustaz bisa ngasih solusi kira-kira yang seperti mana? Baik, ya enggak seharusnya ya. Terus gimana? Kasihkan saja, insya Allah halalan thayyibah. Masya Allah. Setuju nggak Ustaz? Ya Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara mengedukasi dan meyakinkan orang tua, terutama ibu, yang menolak anaknya menjadi istri kedua, padahal anak tersebut ridho karena ada ibadah yang dia senangi akan tetap dikerjakan setelah menikah dengan cara poligami. Yang terakhir gimana kamu lihatnya? Ada ibadah yang akan tetap dikerjakan oleh wanita ini ketika berpoligami, ketika dia dipoligami sebagai istri yang kedua. Ya, tapi PR-nya ada di ibunya ya. Iya. Ya, meskipun sang ibu itu tidak punya hak berkaitan dengan masalah setuju dan tidak setuju pernikahan putrinya, namun kan seorang anak sudah seharusnya hormat kepada ibunya ya. Karena yang punya hak setuju dan tidak setuju itu siapa? Wali. Dalam hal ini adalah bapak jika bapaknya masih ada, atau siapapun lelaki yang jadi walinya. Sudah? Sehingga misalnya kita bicara secara hukum, kalau bapaknya ridho setuju mau menikahkan putrinya ini dengan si fulan, dengan si A untuk menjadi istri yang kedua, sah atau tidak? Sah atau tidak? Sah, terlepas dari ibunya setuju dan tidak setuju. Maka ibunya mau setuju maupun tidak setuju tidak mempengaruhi keabsahan pernikahan.
Baik. Namun andaikan itu bisa dilakukan dengan tanpa menentang ya, apa misalnya keinginan sang ibu, akan lebih baik. Maka barangkali butuh sabar dulu ya, sambil mempengaruhi ibu, sampaikan kepada ibu misalnya putri ibu senang sama dia, walaupun jadikan istri yang kedua, insya Allah tetap bisa bahagia dan ditenangkan. Mudah-mudahan nanti beliau bisa mengumrohkan ibu, insya Allah. Nah, jadi beban sama calon suaminya. Atau dijadikan syarat ya, saya mau kau nikahi sebagai istri kedua dengan syarat 1 haji furoda, yang kedua umroh tiap tahun. Kok mundur? Qadarullah masya'afa'al. Terakhir Ustaz. Alhamdulillah. Iya, insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahlan wa sahlan Ustaz. Ahlan bikum jami'an. Afwan Ustaz, Ana mau bertanya, apakah rezeki suami itu tergantung istri? Kalau rezeki suami itu tergantung istri, lalu bagaimana dengan suami yang pelit? Apakah rezeki suami tergantung istri? Saya nggak punya teori itu. Tapi kalau dengan menikah orang dicukupi oleh Allah, itu ada dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Nikahkanlah orang-orang yang jomblo di antara kalian dan orang-orang yang soleh di kalangan budak laki dan budak perempuan. Lalu Allah mengatakan, iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli. Kalaupun mereka fakir, Allah akan berikan kecukupan kepada mereka min fadlihi, dari karunia-Nya. Sampai sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, iltamisul ghina bizzawaj. Carilah kekayaan, kecukupan hidup dengan cara menikah. Dan memang banyak terbukti ya, jomblo ketika kaya, hartanya itu enggak jelas. Kadang invest ke sini, gagal, akhirnya uangnya habis. Tapi saat dia sudah punya istri, lebih tertata keuangannya, karena tersimpan di bini syariah. Begitu sudah masuk, nggak bisa keluar. Bini syariah ya, Masya Allah. Setuju ya? Nah, mungkin kalau dikaitkan dengan itu ada benernya. Masya Allah. Alhamdulillah. Sudah cukup Ustaz? Iya Ustaz. Alhamdulillah. Walaupun sebenarnya pertanyaan masih banyak Ustaz. Kita masih punya sesi yang lain. Insya Allah besok Ustaz. Insya Allah ya. Daurah besok. Mau model kayak gini atau pakai satu meja? Kayak gini aja ya. Jadi memberi kesempatan bagi jamaah untuk banyak bertanya. Kita serahkan ke panitia saja. Kita serahkan ke panitia. Baik. Teman-teman sekalian, hafidhani wa hafidhakumullah. Karena kita dibatasi oleh waktu dan kita ucapkan syukron barakallahu fikum kepada Ustadzuna yang telah memberikan nasihat-nasihat, ilmunya. Semoga apa yang beliau sampaikan ini bisa menjadi bekal untuk menjalani kehidupan dunia ini. Amin. Mungkin Ustadz pesan-pesan berharga untuk menutup kajian kita di malam hari ini. Ada pesan-pesan berharga yang ingin disampaikan? Masya Allah. Ayo. Baik. Tawakal itu kata kunci ketika seorang hamba punya masalah. Masya Allah. Dan kita tahu tidak semua masalah yang kita miliki bisa kita selesaikan sendiri. Serahkan kepada Zat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, akan lebih membuat hidup Anda terasa ringan. Sebab kalau masalah dipikir terus jadi beban tambahan. Oleh karena itu kita bersyukur dengan adanya anugerah tawakal. Karena hakikatnya dengan tawakal seorang hamba akan bisa lebih ringan ketika menghadapi semua ujian hidup. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.